Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Epra. Kali ini kita kedatangan satu buah handphone lagi, yaitu Xiaomi Redmi 2 yang mempunyai kendala layarnya pecah ya. Di sini bisa kita lihat layarnya sudah pecah. Jadi tugas kita kali ini mengganti LCD dari Xiaomi Redmi 5A. Bagaimana caranya? Silakan tonton dan simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Oke, pertama-tama kita buka dulu casing belakangnya. Seperti biasa, kita menghindari konsleting arus. Jadi untuk lebih amannya, untuk baterai kita copot terlebih dahulu, lalu kita copot baut-baut yang ada di belakang ini. Oke, saya percepat dulu ya. Oke, sekarang sudah terlepas semua ya baut-bautnya. Sekarang tugas kita melepaskan casing bagian belakang ini ya. Ini sudah terlepas. Lalu kita fokus ke fleksibel LCD-nya yang harus kita copot. Begitu juga di sini ada fleksibel touchscreen-nya ya. Jadi kita harus mencopotnya juga di sini. Hati-hati, kita congkel terlebih dahulu seperti ini. Ya, jika teman-teman ada pinset itu lebih bagus. Sebentar, saya ambil dulu pinsetnya. Ya, seperti ini cara melepaskannya. Pertama kita buka terlebih dahulu ya. Oke, lalu kita lepaskan juga fleksibel dari touchscreen-nya. Jika sudah terlepas, di sini kita lihat ada satu baut yang harus kita lepas ya. Satu baut yang harus kita lepas. Oke, lalu kita angkat pelan-pelan. Ingat, harus pelan-pelan karena di bagian sini bisa kita lihat di sini ada fleksibel dari casan. Jadi di sini kita harus pelan-pelan karena fleksibel ini larinya ke casan. Jadi kita copot pelan-pelan ya. Oke, kita copot seperti ini. Lalu juga ada antena yang harus kita lepaskan. Oke, sudah terlepas semua. Untuk bagian bawah ini tidak perlu kita lepaskan ya, karena kita akan mengerjakan LCD ini hanya untuk melepas bagian mesin saja dari tulangan dari Xiaomi Redmi 2 ini. Jadi fokus kita akan melepaskan LCD-nya dari tulangannya. Oke, sekarang kita bisa menggunakan blower, bisa. Bagi teman-teman yang tidak mempunyai blower atau hot gun, bisa menggunakan gosokan ya. Biasanya kalau tidak ada yang seperti ini, gosokan juga bisa. Jadi hidupkan gosokannya itu, setrika ya maksudnya ya, setrika itu, lalu kita panaskan, lalu letakkan layarnya seperti ini. Dan ini seumpamanya gosokan, lalu kita letakkan seperti ini, maka ditunggu saja sekitar 5-10 menit, maka LCD ini akan terlepas. Karena berhubung saya mempunyai alat untuk pemisah LCD dan pelepas LCD, maka saya akan menggunakan itu. Oke, inilah bentuk dari alat pemisah LCD atau touchscreen, yaitu Sansin S918C. Jadi untuk teman-teman yang tidak mempunyai alat ini, cukup dengan menggunakan setrika atau gosokan, letakkan seperti yang saya videokan ini. Kita tunggu sampai
LCD-nya mulai terlepas. Kita percepat saja ya. Oke, sekarang sudah mulai terlepas. Kita bisa menggunakan alat seperti cutter. Kita buka seperti ini saja sampai terlepas. Ingat, tulangannya jangan sampai rusak ya. Jadi kita fokus ke LCD-nya, kita angkat seperti ini ya. Oke. Nah, tetap hati-hati karena kacanya ini sangat tajam, jadi kita harus berhati-hati. Oke. Oke, ini kita sudah bisa melepaskan LCD-nya. Tugas selanjutnya kita harus membersihkan bagian ini agar ketika nanti kita pasang LCD-nya presisi, tidak ada kotorannya, agar dia tidak miring juga. Jadi kita harus bersihkan terlebih dahulu. Bisa menggunakan cutter atau apapun seperti thinner juga bisa, agar lem ini bisa cepat terlepas ya. Oke, jika sudah bersih seperti ini, coba kita kuas agar kotoran-kotoran yang masih tersisa di pinggir-pinggir dari tulangan Redmi 2 ini memang benar-benar sudah bersih ya. Untuk memastikan lagi, coba kita kerok-kerok kembali bagian sini, apakah masih ada kotoran. Oh, di sini kita bisa lihat ya, masih banyak kotorannya. Jadi harus kita bersihkan dengan bersih sekali, karena jika tidak bersih maka pemasangan LCD-nya akan tidak rapi, bahkan nanti pemasangan LCD-nya menjadi tidak bagus, tidak rata ya. Jadi kita harus bersihkan dahulu sampai bersih ya, sampai sekiranya kita bisa lihat di sini tidak ada lagi bekas-bekas lem yang masih menempel ya. Kita kuas-kuas dulu. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu ya. Dan jika sudah bersih, kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Oh, ini masih ada sedikit lagi ya. Kita harus bersihkan terlebih dahulu. Pakai cutter juga bisa ya. Oke, sekarang kita coba LCD ini dengan LCD yang baru. Oke, saya ambilkan LCD yang baru. Kita buka dulu bungkusnya. Oke, ini adalah LCD yang baru dari Redmi 2. Jadi penampakannya seperti ini ya. Oke. Dan ini LCD-nya ada segel. Jadi untuk para teman-teman mungkin yang mau mencoba memasang sendiri, segel ini jangan dilepaskan dahulu, karena ini adalah bukti garansi pembelian kita. Ketika segel ini sudah tercopot, maka kita tidak bisa mengkomplain garansi. Oleh sebab itu, kita cukup untuk pengetesannya jangan dilepas, kita pasang seperti ini saja. Oke, pertama kita masukkan dahulu
touchscreen-nya, fleksibel touchscreen-nya, lalu kita masukkan fleksibel LCD-nya. Ingat, segel ini jangan sampai terkelupas, cukup seperti ini saja. Kita coba, lalu kita tes. Oke, seperti ini. Kita pasang terlebih dahulu. Oke, tidak perlu sepertinya ya, karena ini bagian konektor cas. Jadi kita tidak perlu, kita cuman untuk pengetesan kita cuma cukup untuk memasang LCD dan touchscreen saja sepertinya. Karena sedikit rumit. Jadi kita fokus ke bagian, kita copot terlebih dahulu kameranya, lalu kita pasang kameranya dahulu karena agak sedikit rumit. Lalu kita pasang dari mesinnya seperti ini saja. Kita pasang fleksibel LCD-nya seperti ini, lalu kita pasang fleksibel touchscreen-nya. Hati-hati jangan sampai robek ya. Kita pasang terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Oke, kita coba tes hidup terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita tes dahulu. Di sini saya, maaf, LCD baterainya tersenggol. Jadi ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Kita mengetesnya dulu agar kita mengetahui apakah LCD ini berfungsi dengan baik. Oke, bisa kita lihat di sini ada lambang Xiaomi, logo Xiaomi. Kita tunggu sampai tampil. Jadi kita akan mengecek apakah LCD ini sudah baik apa bermasalah. Oke, sekarang LCD-nya sudah tampil. Kita coba tes terlebih dahulu. Kita klik 1 2 3 di sini ya. Oke, cukup seperti ini aja mengetesnya, tidak perlu kita terlalu jauh untuk mengetesnya. Dan di bagian bawah ini coba kita cek oke, kita coba lagi ya. 1 2 3 4 5 berfungsi dengan baik ya. Kita coba bagian bawah di sini apakah berfungsi dengan baik. Oke, kita kembali back. Oke, sepertinya baik ya di sini ya. Tidak ada masalah dengan LCD-nya. Lalu kita lanjut proses untuk pemasangan LCD-nya. Oke, kita matikan terlebih dahulu handphonenya. Oke, di sini saya terlepas ya baterainya. Jadi kita langsung lepas saja. Lalu kita copot kembali bagian LCD-nya karena tadi saya tidak memasang bagian fleksibel dari konektor casnya ya di sini ya. Jadi saya akan copot terlebih dahulu. Kita akan fokus ke pemasangan LCD-nya. Kita lepaskan terlebih dahulu. Lalu kita copot segel ini ya, pelan-pelan ya teman-teman ya, karena kita akan memasang LCD ini. Kita bersihkan terlebih dahulu seperti ini, pakai tangan juga bisa. Tolong diperhatikan, ini adalah bagian terpenting untuk pemasangan LCD. Jadi selanjutnya kita akan memasang LCD-nya. Di sini saya menggunakan lem T7000 ya, terserah ya untuk teman-teman, ada B7000, T7000 silakan. Yang penting itu memang benar-benar lem untuk pemasangan LCD. Jangan menggunakan lem lain seperti lem-lem kertas, itu tidak bisa menempel. Oke, sebelum kita lakukan, kita kuasin dulu ya bagian kamera agar
uh, tidak tersumbat oleh lem-lem yang sudah kita lepaskan tadi. Lalu kita berikan lem seperti ini ya. Oke. Jadi tidak perlu terlalu banyak ya, yang penting kita pasang keliling dari tulangan ini agar tidak terkelupas LCD-nya, karena banyak sekali teman-teman yang sering memasang ini irit di lemnya, tapi membuat konsumennya menjadi trauma karena setelah beberapa minggu LCD-nya copot kembali. Maka kita harus teliti memberikan lemnya agar terpasang dengan baik. Oke, seperti ini ya, hati-hati jangan sampai terkena kameranya, jadi kita harus hati-hati sekali. Oke, saya rasa ini sudah selesai. Oke, seperti ini ya. Jadi kita lem seperti ini ada kamera dan sensor, itu harus hati-hati. Kita lem bagian sini keliling ya. Oke, untuk selanjutnya kita pasang LCD-nya. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu fleksibel dari touchscreen-nya. Ingat, kita masukkan dulu fleksibel dari touchscreen-nya. Lalu kita pasang fleksibel dari LCD-nya ya. Hati-hati. Oke. Lalu kita paskan LCD ini secara pelan-pelan. Harus pelan-pelan ya, teman-teman ya. Oke. Di sini sudah terpasang karena mengapa saya bilang tadi untuk tulangannya harus dibersihkan agar LCD ini terpasang dengan rapi dan presisi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum paham, tolong dibersihkan terlebih dahulu karena itu sangat-sangat penting. Oke, seperti ini. Lalu kita ambil karet terlebih dahulu ya untuk mengikat bagian sini agar tidak terlepas. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut. Kita ikat terlebih dahulu bagian bawah seperti ini. Lalu kita fokus satu saja ya, satu saja yang kita lem, kita karet. Lalu kita fokus ke motherboardnya. Jadi kita akan memasang ini. Oke, hati-hati seperti ini pemasangannya. Di sini agak sedikit rentan kalau teman-teman terlalu terburu-buru. Oke, sudah terpasang. Lalu kita letakkan fleksibel dari touchscreen-nya seperti ini. Kita lekukan, ingat jangan dipatahkan ya, seperti ini saja ya. Jika sudah lurus seperti ini, kameranya tertutup, lalu kita seperti ini kan. Oke, saya rasa sudah cukup. Oke, lalu kita pasang fleksibel dari kameranya. Kita pasang terlebih dahulu. Kita pasang fleksibel LCD-nya. Ingat, hati-hati kita pasang. Lalu langkah berikutnya kita pasang fleksibel dari touchscreen-nya ya. Kita pasang seperti ini pelan-pelan ya. Oke, atau bisa juga menggunakan pinset kalau teman-teman yang lebih suka pinset. Kalau saya cukup dengan seperti ini saja sudah bisa. Lalu kita pasang baut yang ada di sini. Ini fungsinya untuk menahan agar LCD ini tidak terlepas ya. Ingat ya, di samping kamera ada baut. Oke, sudah terpasang dengan rapi.
Oh, sepertinya ada sedikit masalah ya, karena mungkin saya kurang menekan, kurang rapi, jadi untuk mesinnya masih mengangkat. Jadi kita coba lihat kembali, lalu kita copot kembali dari bautnya, lalu kita lepaskan kembali apa yang mengganjal di sini. Oke, cukup seperti ini ya. Oke, di sini sepertinya sudah bagus. Lalu kita pasang fleksibel dari kamera, lalu kita pasang fleksibel dari LCD, lalu kita pasang fleksibel dari touchscreen-nya. Oke, untuk fleksibel jangan langsung dipasang-pasang saja ya. Di sini sudah ada garis yang harus kita masukkan, jadi harus full. Jadi kita masukkan secara full, lalu kita tutup seperti ini. Sudah, ini fleksibel LCD-nya, kameranya sudah terpasang, dan touchscreen-nya sudah terpasang. Lalu kita pasang kembali baut hitamnya seperti ini. Oke, kita ikat terlebih dahulu di sini ya, pelan-pelan kita pasang seperti ini. Nah, di sini sudah kita bisa lihat ya, LCD-nya sudah terpasang dengan rapi. Lalu kita fokus ke bagian konektor casnya. Tadi saya copot karena sedikit mengganggu ya. Oke, kita pasang seperti ini, pelan-pelan ya teman-teman ya. Kita pasang seperti ini. Oke, sekarang kita copot kembali karet yang berada sini ya. Oke, pelan-pelan karena di sini cukup rentan sekali ya. Lalu kita pasang kabel antenanya. Oke, sorry tadi saya lupa memasang kabel antenanya, jadi kita copot kembali untuk memasang kabel antenanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita bongkar seluruhnya, sudah terpasang. Jadi fungsi kabel antena ini sama seperti antena lainnya ya. Fungsinya untuk memperbesar sinyal dari kartu SIM kita. Jadi ini sangat-sangat penting sekali, jadi harus dipasang. Oke, setelah terpasang seperti ini, kita pasang kembali LCD-nya ya. Fleksibel LCD-nya, bagian fleksibel touchscreen-nya kita pasang kembali. Oke, ini sepertinya belum masuk semua ya. Oke, Oke, jika sudah terpasang seperti ini, kita lanjut ke pemasangan casing belakangnya. Tetapi untuk melanjutkan kita rapikan terlebih dahulu dan kita lihat apakah ada yang belum terpasang. Jadi sebelum kita fokus memasang casingnya, untuk proses finishing kita lihat terlebih dahulu apakah ada yang belum terpasang. Oke, di sini sepertinya sudah terpasang semua ya. Oke, sudah terpasang semua. Kita lanjutkan dengan pemasangan casing belakangnya. Jadi untuk menutup ini kita tutup. Sekarang
kita bersihkan terlebih dahulu, lalu kita pasang. Oke, kita pasang seperti ini. Oke, lalu kita ikat kembali dengan karet agar LCD-nya tidak terlepas, karena LCD ini belum kering. Kurang lebih berkisar 2 jaman ya, baru kita copot karet ini. Jadi, biar kering merata. Di bagian bawah juga kita berikan karet. Jadi untuk pemberian karet ini cukup seperti ini aja ya, karena kalau terlalu banyak dia akan merusak LCD-nya. Jadi cukup seperti ini aja. Kalau misalkan sudah presisi seperti ini, tidak perlu kita banyak menggunakan karet. Lalu kita fokus pemasangan bautnya ya. Oke, kita pasang semua bautnya, ada di sini dan di sini kita pasang semua. Kita percepat ya. Oke, jika sudah terpasang semua, kita copot kembali karetnya, lalu kita pasang kita pasang LCD-nya. Kita pasang LCD-nya, lalu kita pasang backdoor-nya. Oke, kita pasang backdoor-nya seperti ini, lalu kita pasangkan kembali karetnya. Jadi sudah terpasang semua seperti ini, lalu kita pasang kembali backdoor-nya. Oke, untuk proses terakhir kita coba handphone ini untuk mengecas. Yang akan kita takutkan jika terjadi ada yang belum terpasang, maka kita coba untuk tes hidup fungsi dengan baik ya, berfungsi dengan baik untuk konektornya. Lalu sekarang kita coba hidupkan handphone ini. Oke, kita letakkan seperti ini. Oke, sudah tampil. Sekarang kita coba kembali apakah pemasangan kita sudah baik apa belum. Jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk LCD-nya sudah berfungsi dengan baik. Pesan saya untuk bagian karet cukup untuk bagian atas saja dan bagian bawah. Jadi tidak perlu teman-teman memberikan karet itu terlalu banyak, karena di sini bisa kita lihat untuk LCD-nya sudah presisi, jadi jangan ditambah lagi, cukup 2 saja. Oke, sekianlah tutorial dari saya untuk pemasangan LCD dari Xiaomi Redmi 2A. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.